bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Salwa Albina Ramadhani. Saya Ahmad Ibrahim. Saya Anissa Dewi Lestari. Dan saya Delamani Anggraini. Ingin mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Sambas dan juga Kerajaan Cirebon. Mari kita simak ceritanya sama-sama. Ayo! Untuk kerajaan yang pertama yaitu Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas terletak di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kesultanan kuno ini berdiri pada abad ke-7 loh, yang didirikan oleh Raden Sulaiman. Kesultanan Sambas dahulu bernama Kerajaan Panembahan Sambas. Namun dinasti garis keturunan raja-raja Kerajaan Sambas berbeda dengan dinasti atau nasab-nasab sultan dari Kesultanan Sambas. Pemimpin Kesultanan Sambas mempunyai gelar ratu atau panembahan. Ratu adalah gelar penguasa yang tingkatannya berada di bawah dari gelar maharaja atau sultan. Sedangkan panembahan adalah gelar yang mulai populer sejak tahun 1500 Masehi karena digunakan oleh Panembahan Jimbun, Raden Fatah, raja pertama Kesultanan Demak. Awalnya, negara Sambas, Kerajaan Sanujo, milik Dayak Bagati Utara menjadi daerah vasal Kerajaan Bangkulapura atau bawahan Singasari. Daerah vasal adalah negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain. Pada saat itu, Tanjung Dato merupakan perbatasan wilayah Mandala Bangkulapura atau Tanjung Pura dengan wilayah Mandala Borneo. Selanjutnya, negara Sambas, Kerajaan Tan Unggal menjadi vasal Kerajaan Tanjung Pura yang tak lain adalah penerus Bangkulapura, yaitu Provinsi Majapahit di Kalimantan. Sambas berada di antara jalur pelayaran dari Tiongkok dan Java menuju Tuban, pelabuhan Majapahit. Pada tahun 1407, sejak terbentuknya pemukiman Tionghoa Muslim Hanafi di Sambas, Sambas melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Pemukiman Tionghoa ini berada di bawah koordinator Kapten Tiongkok di Champa. Namun, semenjak tahun 1436, koordinator berubah menjadi langsung di bawah Gubernur Nanking. Tahukah kalian, Kesultanan Sambas dan kerajaan lain di Kalimantan di bawah pengaruh Kesultanan Demak atau penerus Majapahit? Tomok Miras menjelaskan bahwa Tanjung Pura atau Sukadana dan Lowo atau Lawai masing-masing dipimpin oleh Pate atau Pati. Pati-Pati ini tunduk kepada penguasa Demak, yaitu anak dari Raden Patah yang bisa kita sebut dengan Adipati Unus. Maka besar kemungkinan penguasa Sambas telah ditaklukkan pada masa pemerintahan Pati Unus sebelum ia menyerang Portugis di Malaka tahun 1521, di mana Pati Unus gugur dalam pertempuran tersebut. Setelah kerajaan Demak runtuh, Banjarmasin melakukan pemerintahan upeti kepada negara Sambas, Sukadana dan Batang Lawai, serta menjadi vasal kerajaan Banjar. Negara Sambas terakhir kali mengirim upeti ke Martapura pada masa pemerintahan Sultan Muntahin Gilang. Untuk kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Cirebon. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan Kerajaan Cirebon. Iya, Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon juga salah satu kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa, antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di wilayah Sunda. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya
Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan putra dari Syarif Abdullah Maulana Buddha dari Mesir dan Nyai Roro Santang. Syarif Hidayatullah sangat berjasa dalam mengislamkan Jawa Barat. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon mencapai masa keemasan. Contohnya, daerah kekuasaannya bertambah luas. Cirebon juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan Islam Mataram. Namun, setelah Syarif Hidayatullah wafat, kekuasaannya digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Pasaryan. Pada tahun 1679 Masehi, dalam perkembangannya Kesultanan Islam Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu satu Kasepuhan, dua Kanoman. Pada masa tersebutlah kedudukan FOC di Batavia semakin kuat. FOC bermaksud meluaskan kekuasaan ke daerah Cirebon, sehingga Belanda dan FOC mengatur siasat dengan menetapkan politik adu domba atau bisa disebut Divide et Impera yang bertujuan untuk memperlemah Cirebon yang awalnya kerajaan Islam Cirebon sudah dipecah menjadi dua karena Belanda. Cirebon dibagi menjadi tiga, Itu Kesepuhan, Keanoman, dan Keciribonan. Akibat terpecahnya Cirebon menjadi tiga ini menyebabkan semakin lemah kedudukannya. Keadaan ini terus-menerus dimanfaatkan oleh bangsa Belanda dan FOC untuk melanjutkan bagian siasatnya dalam mengadu domba. Pada akhirnya, di sekitar abad ke-17 Cirebon berhasil dikuasai sepenuhnya oleh FOC. Berikut ini adalah beberapa peninggalan Kesultanan Sambas dan juga Kerajaan Cirebon. Demikian tugas video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.